Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana berpikir ilmiah. Yang mana yang akan saya jelaskan adalah matematika sebagai sarana berpikir ilmiah dan statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Sebelum ke pembahasan matematika dan statistika, saya akan membahas sedikit tentang pengertian dari sarana berpikir ilmiah. Seperti yang kita tahu, perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya terletak pada akalnya, yang mana akal ini membuat manusia menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru yang ada di dalam pikirannya. Nah, manusia juga menciptakan alat dengan pikirannya. Alat-alat ini diciptakan tidak begitu diciptakan, tapi ada proses, yaitu pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam diri manusia. Nah, untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan yang benar, maka harus juga ditempuh dengan alat atau sarana yang benar juga. Nah, sarana berpikir yang benar ini terdapat 4. Yang pertama ada logika, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada matematika, dan yang terakhir ada statistika. Nah, ketika manusia melewati keempat sarana ini, maka cara berpikirnya pun akan menghasilkan hasil yang ilmiah, hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, sarana ilmiah ini apa sih? Sarana ilmiah ini pada dasarnya adalah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah di dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Jadi, secara singkatnya, sarana berpikir ilmiah ini adalah alat untuk manusia berpikir secara ilmiah. Di sini, sarana bahasa berperan untuk menyampaikan jalan pikiran kita kepada orang lain. Yang selanjutnya ada logika. Logika itu ada, yaitu untuk bagaimana cara berpikir kita bisa diterima oleh orang lain. Selanjutnya ada matematika yang berperan sebagai pola berpikir deduktif, sehingga orang lain dapat mengikuti dan melacak kembali proses berpikir untuk menemukan kebenarannya. Dan yang terakhir ada statistika yang berperan sebagai pola pikir induktif, yaitu untuk mencari kebenaran secara umum. Jadi dari keempatnya ini penting bagi kita menggunakan sarana berpikir ilmiah ini. Karena sarana berpikir ilmiah ini pada dasarnya bertujuan untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Yang selanjutnya ada fungsi dari sarana berpikir ilmiah ini, yaitu untuk membantu proses metode ilmiah yang bukan merupakan ilmu itu sendiri. Jadi penting sekali bagi kita untuk melewati proses-proses sarana berpikir ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bahasa verbal itu memiliki banyak keterbatasan. Jadi di dalam bahasa verbal ini tidak bisa menjelaskan semua hal yang tidak bisa menjelaskan semua hal. Seperti contohnya ketika kita ingin menyampaikan bahwa perbedaan pohon mangga dan pohon jagung. Ketika menggunakan bahasa verbal, kita hanya bisa mengatakan bahwa pohon mangga lebih tinggi daripada pohon jagung. Nah, dengan adanya matematika ini kita bisa membantu menjelaskan bahwa pohon mangga tingginya 250 cm, sedangkan pohon jagung tingginya 200 cm. Nah, angka inilah yang membantu yang menyempurnakan sarana bahasa dalam menyampaikan. Nah, jadi di dalam matematika ini di dalam matematika ini bisa menghapus matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Karena matematika ini adalah sarana berpikir yang sifatnya deduktif, yaitu menggunakan bahasa artifisial
ya murni bahasa yang buatan manusia. Jadi di dalam matematika ini ada simbol-simbol, angka-angka, dan numerik yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah dalam menyampaikan pengetahuan. Nah, contoh lainnya juga di dalam matematika ini, ketika kita menjelaskan bahwa saya mempunyai 2 orang adik perempuan, maka orang lain juga udah paham. Kalau misalnya adik saya itu 2, jadi tidak akan ada yang menyebutkan bahwa adik saya itu 1 atau 3 atau 5 dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya hadirnya angka ini bisa memudahkan manusia untuk paham dengan apa yang disampaikannya, seperti itu. Yang selanjutnya ada ada statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, di dalam statistika itu bagaimana cara kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan ilmiah atau hasil penelitian. Jadi, statistika ini harus sejajar dengan matematika, karena kalau tadi matematika sifatnya deduktif, statistika adalah induktif. Jadi, ketika matematika dan statistika bisa bertempat di tempat yang sejajar, maka seimbang. Ketika mereka seimbang, itulah kita berhasil atau kita dikatakan bisa menggunakan sarana berpikir ilmiah dengan baik, seperti itu. Jadi kalau di matematika tadi kita membahas angka, di statistika kita membahas bagaimana seseorang mengambil kesimpulan dalam berpikir ilmiah. Jadi statistika ini belum tentu benar, tapi bisa berpeluang mencari jawaban terbaik ketika kita melakukan penelitian. Nah, statistika ini tidak memberikan kepastian, namun statistika ini memberikan peluang bahwa untuk premis-premis tertentu dapat ditarik suatu kesimpulan, dan kesimpulannya ini mungkin benar dan mungkin juga salah, tapi di kesimpulan ini dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada langkah-langkah apa saja sih yang harus ditempuh dalam logika induktif dalam menggunakan statistika. Yang pertama ada observasi dan eksperimen, yang kedua ada memunculkan hipotesis ilmiah, yang ketiga ada verifikasi dan pengukuran, dan yang terakhir ada sebuah teori dan hukum ilmiah. Jadi untuk mengetahui keadaan suatu objek, seseorang tidak harus melakukan pengukuran satu persatu terhadap objek yang sama, tapi cukup dengan mengambil sampel, lalu setelah itu bisa dijadikan sebagai teori atau hukum ilmiah. Contohnya ketika kita mau mengambil data, kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan di SD Cibiru. Nah, kita tidak perlu mengukur satu persatu anak di SDN Cibiru, tapi kita cukup mengambil beberapa sampel, lalu pada akhirnya kita ambil kesimpulan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selama tidak ada penelitian lain yang melakukan hal yang sama, maka hukum ilmiah kita dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai data, seperti itu. Nah, jadi statistika ini sangat dibutuhkan, apalagi untuk kita selaku pendidik, dan nantinya mungkin kita akan menyusun tesis. Jadi statistika ini berperan banyak bagi peneliti untuk menentukan hukum-hukum ilmiah, karena di dalamnya itu ada ada peluang bagaimana cara kita mendapatkan data yang ilmiah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya.